budaya itu adalah yang pertama kita untuk mendapatkan pengetahuan budaya. Di sini dibuktikan dengan identifikasi yang benar dengan belajar tentang asuhan keperawatan budaya kongruen. Budaya kongruen ini adalah budaya tentang nilai-nilai keperawatan yang terfokus pada budaya, ya. Dan di sini yang kedua adalah untuk memanfaatkan pengetahuan budaya dengan mengidentifikasi setidaknya satu intervensi keperawatan budaya untuk studi kasus yang distudikan. Nah, di sini contohnya kan budaya. Kira-kira Mbak Vanessa bisa membantu saya budaya seperti apa yang akan dicontohkan coba? Mbak Vanessa bisa bantu saya? Iya, dalam Bu. Ya, budaya. Di sini bisa memberikan contoh tentang budaya? Budaya keperawatan. Contoh tentang budaya keperawatan, Bu. Ya, coba. Ada yang bisa bantu? Silakan. Kayak akulturasi kayak gitu apa bukan sih, Bu? Ya, akulturasi budaya. Gimana coba penjabarannya? Akulturasi semacam proses adaptasi dan adopsi budaya baru. Contohnya? Contohnya seperti rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang. Terus seperti Masjid Menara Kudus. Seperti joglo, ya. Ya. Itu budaya. Itu kalau yang terkait dengan kebudayaan apa namanya kesehatannya gimana? Lihat dari kesehatan itu kan tentang arsitekturnya. Ada nggak? Teman yang lainnya mungkin ada yang bisa membantu? Yang lainnya saya nggak akan ya. Yang lainnya mungkin ada yang bisa membantu? Mas Agni ada Agni? Aldisis bisa membantu Mbak Fani? Bisa? Ada yang bisa membantu? Kayak pengobatan alternatif gitu bukan sih, Bu? Itu budaya. Iya. Terus apalagi silakan jabarkan.
Oke, nggak pas nih? Oke ya. Oke, kita masuk ke sini udah. Benar ya tadi yang dibilang sama Mbak Vanessa, ada beberapa budaya yang tadi apa, yang di Rembang, yang di mana tadi sudah disebutkan yaitu semacam budaya. Nah, kalau budaya dalam kesehatan, keperawatan, kira-kira apa ya Bu contohnya? Sebenarnya banyak sekali budaya ya. Contohnya kayak semacam gini, saya sudah bersugesti kalau kita berobat ke dukun itu lebih manjur daripada ke rumah sakit. Itu adalah semacam apa ya, maksudnya kayak keyakinan ya, budaya kan berhubungan dengan keyakinan ya. Berarti di masyarakat itu akan berkembang semacam gini, orang yang habis melahirkan itu tidak boleh makan makanan yang amis-amis kayak gitu ya, itu semacam budaya ya. Nah, tetapi itu sudah dibantah setelah dilakukan beberapa penelitian, beberapa apa namanya terapis, ternyata orang yang habis melahirkan itu memang perlu suatu nutrisi yang banyak ya, karena memang kalau orang yang habis melahirkan itu bukan masalah dia tidak boleh makan yang amis-amis, boleh, boleh makan telur, atau orang yang habis operasi itu tidak boleh makan yang amis-amis, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan. Pernah dengar seperti itu ya kalian ya? Itu sebenarnya salah sebenarnya. Karena apa? Kalau kita dalam keadaan luka, misalkan dari operasi atau apa, itu perlu makan makanan yang tinggi protein, karena dengan protein yang tinggi itu nanti proses penyembuhan lukanya akan semakin membaik ya. Tapi kalau kita nggak makan nutrisi yang tinggi, protein yang tinggi, kapan lukanya akan sembuh kan gitu ya. Mungkin lukanya sembuh, cuma perlu waktunya yang lama ya. Tapi kalau kita akan tadi makan makanan yang protein yang tinggi, itu nanti proses penyembuhan lukanya yang semakin cepat gitu ya. Itu semacam kebudayaan yang perlu diubah. Terus mengapa sih kita sebagai seorang perawat, kenapa mesti belajar tentang keperawatan budaya gitu? Karena perpindahan budaya di seluruh Indonesia semakin meningkat karena jumlah kelahiran, jumlah kematian juga imbang ya. Jadi otomatis dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok dunia, penduduk di seluruh dunia, itu kemungkinan mereka setelah menikah akan berpindah ke suatu tempat, kan seperti itu ya, dan disitulah mereka akan bertambah dengan penduduk yang baru. Makanya kita harus belajar mempelajari budaya di mana kita tinggal, intinya kan gitu ya. Terus komunikasi dan teknologi kesehatan itu membawa ke dalam kedekatan keragaman budaya. Kalau kita berkomunikasi, kita dengan baik dengan tetangga, dengan teman di antar negara, otomatis itu akan membawa keragaman budaya juga, akan meningkatkan kedekatan. Karena apa? Di mana kita tinggal, kita harus beradaptasi dengan budaya yang kita tinggali, bukan budaya itu mau adaptasi dengan kita, tetapi kita yang harus beradaptasi dengan budaya di mana kita tinggal, intinya gitu ya. Jadi misalkan gini, ada suatu keluarga, di dalam keluarga itu rutinitasnya itu budayanya itu kita harus makan itu jam 12 harus makan misal. Itu budaya yang sudah dianukan sama keluarga itulah intinya. Jadi eh, setelah si anak dari keluarga itu maksudnya menikah di tempat yang baru, dia tinggal di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, otomatis budayanya akan berbeda. Ya, tidak semua itu sama, enggak. Jadi dia akan beradaptasi. Kalau di keluarga saya seperti ini, berarti setelah saya menemukan keluarga baru seperti ini. Jadi saya harus menyesuaikan dengan yang baru, bukan yang lama disesuaikan dengan yang baru. Tapi di mana kita tinggal, kita harus beradaptasi dengan budaya tersebut di daerah itu. Gitu ya. Terus tidak terjadi konflik budaya dan bentrokan dan tuntutan hukum. Dengan kita belajar budaya di mana kita tinggal, itu kita mempelajari, oh ternyata budayanya orang sini itu seperti ini, tidak seperti di daerah saya mungkin. Misalkan kalau di daerah kita mungkin di Tegal itu biasanya orang suka tongkrongan, suka dolan, suka ke rumah tetangga main ya gitu kan. Tetapi budayanya orang di semana di Purworejo mungkin itu berbeda gitu ya. Ternyata
ada rasa ewuh dan pekewuh. Ternyata kalau kita main ke sana gitu ya, ternyata nggak seperti daerah kita ya kayak gitu kan. Ternyata setelah dulu saya lama di Purworejo itu ya, saya sebelum di sini saya ngajar di Purworejo, di Aktor Purworejo, di sana itu memang berbeda gitu. Kalau di sini kan kita enak tuh, misalnya main ke rumah teman, rongkrongan, ada wedang, ada apa gitu. Tapi kalau di sana enggak. Jadi kan kalau kita main ke rumah tetangga biasanya ya, kalau di daerah sini kan biasa itu, oh dia main ke sini udah biasa lah seperti kita main biasa. Tetapi kalau di sana itu kita mau bertamu, mau apa itu ada rasa euh dan pekewuh karena di situ tuh nggak ada yang model seperti itu kayak gitu loh. Jadi ada perasaan ya gimana? Oh, ada perasaan risih gimana ya karena tidak sesuai dengan budaya kita gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan oh di sana modelnya seperti ini ya saya harus menyesuaikan di mana saya selama itu tinggal gitu ya. Agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi bentrokan dan juga tuntutan hukum. Kalau dia ke sini main ke sini akhirnya ribut, nah akhirnya terjadi bentrokan ya. Kalau di daerah saya itu harus seperti ini. Kan tidak mungkin sama ya perbedaan di mana kita tinggal yang pertama dan yang kedua itu pasti berbeda. Makanya agar tidak terjadi peningkatan konflik, bentrokan itu kita harus memahami ya, memahami budaya di mana dia tinggal gitu. Terus konsumen kesehatan itu mengharapkan keyakinan budaya mereka tentang nilai dan hak-hak yang harus dihormati. Ada beberapa kebudayaan yang mengatakan kalau misalkan ada yang beranggapan kalau kita menderita penyakit sesuatu yang sangat menular mungkin, penyakit AIDS mungkin, terus penyakit apa yang menular lah ya, itu tidak boleh diketahui oleh keluarganya. Itu haknya si pasien. Nah, kita sebagai seorang perawat harus menghormati ya, menghormati hak-hak dari pasien itu. Jadi misalkan dia didiagnosis ternyata dia menderita penyakit dengan HIV misal. Dan dia itu meminta sama perawatnya, so saya minta tolong ya, uh, pasiennya sudah tahu kalau dia itu terkena HIV. Jadi daripada nanti saya dikucilkan oleh keluarga saya dan saya tidak ada yang mendekati saya meminta dengan sangat suster tidak boleh mengatakan tentang sakit saya kepada pasien misal terhadap keluarganya, baik itu ibu saya, bapak saya, adik saya maupun istri saya sekalipun, saya minta tolong jangan diberitahu. Nah, kita sebagai seorang perawat berarti kita dalam kondisi dilema etik ya, di mana kita harus berkata jujur harusnya. Nah, tetapi di satu sisi kita harus memahami hak dari pasien. Hak dari pasien salah satunya kita tidak boleh kita harus merahasiakan si pasien, sakitnya pasien. Nah, itu haknya. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang perawat harus tidak boleh mengatakan walaupun nanti sampai pasien itu meninggal, ya. Tetapi kalau diminta oleh hukum, oleh pengadilan, nah itu baru beda ceritanya ya. Kita akan tetap memberikan karena diminta oleh pengadilan sebagai suatu saksi misal. Jadi kita harus mengatakan sejujurnya. Tetapi kalau misal kasusnya yang pembunuhan, kasus apa itu kita harus berkata jujur. Tapi kalau tentang penyakit misalkan HIV atau TBC atau apa kayak gitu, kanker apa yang menginginkan si pasiennya agar tidak dijauhi oleh keluarga, minta tolong dengan sangat perawat tidak boleh ya. Kita menuruti keinginan dari pasien. Nah, nanti baru kalau misalkan keluarga pasien itu menuntut, bagaimana caranya saya tahu sakit suami saya minta tolong setolong-tolongnya. Itu pun kita tidak boleh mengatakan ya, walaupun pasiennya itu sudah meninggal. Karena kita sudah dijanji dan disumpah ya, karena sumpah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus obat-obatan alternatif itu digunakan sebagai pelengkap dalam praktisi. Nah, karena sekarang kita itu sudah melakukan beberapa penelitian terkait dengan herbal ya. Setelah diaplikasikan dalam keperawatan ternyata yuk bagus untuk kayak madu. Ternyata madu itu bagus ya untuk penyembuhan luka gitu. Tapi madu yang seperti apa gitu ya? Madu yang harus bagaimana? Yang harus diberikan kepada pasien dengan luka yang sangat parah misal ya. Ternyata beberapa penelitian madu itu bagus. Terus beberapa penelitian juga yang mengatakan kalau daun binahong itu bagus. Nah, itu kan sebagai obat alternatif, sebagai pelengkap dalam praktisi kesehatan. Ya.
mempromosikan perdamaian, harmoni, dan hidup sehat. Jadi dengan kita mempelajari budaya di budaya orang lain, budaya tempat tinggal kita, atau budaya di daerah kita pun mesti akan berbeda, ya. Dengan kita memahami kebudayaan, kita akan apa ya? Maksudnya perdamaian itu akan ada karena kita saling menghargai satu sama lain, harmonisasi dan hidup dengan sehat. Ya, jadi kita tidak boleh, oh dia itu seperti ini, dia nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus memahami, oh dia memang budayanya seperti itu. Ya sudah, kita menjalani aja budaya saya seperti ini, budaya dia seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami satu dengan yang lain. Jelas. Di sini ada beberapa fenomena. Fenomena terkait tentang keperawatan budaya. Di sini ada pengendalian lingkungan, keyakinan, terus kesehatan tradisi, variasi biologi, ada fisik, perbedaan genetik, organisasi sosial, terus komunikasi, ruang jarak dan orientasi waktu. Ini fenomena. Fenomena itu maksudnya masalah yang terjadi dalam keperawatan lintas budaya itu ada dari lingkungan, keyakinan tentang kesehatan. Ada yang mengatakan kalau kesehatan itu harus berobat ke rumah sakit. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Ada yang berkeyakinan, ya kalau misalkan berobat ke rumah sakit malah tambah saya sakit, ya gitu. Itu keyakinan yang tidak boleh dirubah, ya. Kepercayaan sama aja ya, kepercayaan saya tidak, misalkan, karena gini, itu dikembalikan lagi kepada sugesti ya, sama aja dengan sugesti. Keyakinan sama aja dengan sugesti. Kalau kita yakin, saya habis minum obat ini, saya yakin saya sembuh. Yang dilalah ya sembuh. Tapi kalau kitanya ragu-ragu, saya kok ragu ya kalau minum ini, bisa sembuh nggak ya? Ya karena kita ragu-ragu, tubuh akan merespon. Nah, tubuh akan merespon jadinya nggak sembuh. Karena kamu ragu-ragu. Karena semuanya diawali dari pikiran kita. Kalau kita berpikirannya positif, seluruh alam pun akan mendukung kita. Tapi kalau kitanya berpikirannya negatif, ya semuanya menolak terhadap apa yang akan kamu lakukan. Contohnya gini aja, pagi hari ini saya mau berangkat, saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar dan saya akan sampai di kampus dalam keadaan sehat, walafiat, dan tidak terhalang oleh apapun, misal. Yang dilalahnya, kalian berangkat ke kampus lancar-lancar saja tanpa adanya kendala lampu merah lah, apalah, ban kempas lah, apa macam dan sebagainya. Itu karena kita sudah mensugesti, ya. Terus lanjut. Nah, ada beberapa penelitian ini. Ada beberapa orang yang melakukan penelitian terkait penelitian lintas budaya. Di sini ada yang mengatakan kalau meningkatkan pengetahuan budaya untuk praktek saat ini dari generasi masa depan perawat di mancanegara. Jadi kita belajar budayanya orang Irian, budayanya orang Kalimantan, itu seperti apa terkait tentang keperawatan, bisa keperawatan untuk di masa depan. Nah, terus nanti budaya itu akan diterapkan di luar negeri. Nah, otomatis luar negeri itu sendiri juga budayanya akan berbeda dengan budaya kita. Jadi kita akan menyesuaikan dengan budaya yang di sana. Kalau misalkan besok kalian ada yang jadi perawat di luar negeri, gitu ya. Terus menemukan kepercayaan rakyat, nilai-nilai dan praktek penyembuhan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Di sini ada yang mengatakan kepercayaan rakyat. Jadi kepercayaan di daerah tersebut itu mengatakan kalau harus berobat itu ke dukun misal. Nah itu kan kepercayaan, keyakinan. Nah kalau merubah keyakinan kan sangat sulit dan perlu waktu, ya, karena perlu banyak sekali tantangannya, gitu kan. Karena berhubungan dengan kepercayaan, ya, kepercayaan dari rakyat itu. Jadi keyakinan dari orang tersebut itu mengatakan kalau saya nggak berobat ke dokter, ke dukun, saya nggak bakalan sembuh, misalnya, karena dia sudah mensugesti seperti itu. Nah, untuk merubah itu kan perlu waktu dan perlu proses juga, ya. Ini ada beberapa penelitiannya. Membantu kelahiran, kematian penyakit atau cacat melalui orang-orang dari berbagai budaya. Budayanya orang yang mau meninggal, misal ada budaya orang yang mau meninggal, ada yang kalau misalkan tuntun untuk menjalan ke sananya dengan nyanyi, dengan maksudnya kalau kita dengan mengaji kayak gitu ya, kita harus memahami budayanya. Jadi kalau di rumah sakit itu nanti ditanyakan, oh agamanya apa dulu,
agamanya Islam ya nanti ada orang rohaniawan yang akan memimpin agar dia jalan lahirnya meninggalnya dimudahkan. Kalau orang Nasrani dipanggil pendetanya atau siapanya gitu agar dia tidak karena itu hak pasien ya, hak pasien meninggal dengan damai. Jadi itulah kebudayaan. Nah, terus membuat perawatan budaya kongruen. Kebudayaan kongruen ini adalah yang bertitik berat atau dia berprinsipkan kalau budaya itu sangat sangat baguslah dipertahankan, gitu ya. Terus jika perawatan nilai, ekspresi dan pola yang dikenal digunakan oleh perawat. Nah, jika kita sebagai seorang perawat itu harus memahami nilai-nilai dari pasien, kita memahami nilai-nilai yang dianut oleh pasien. Ekspresi pada saat kita ketemu dengan pasien, misalkan dengan senyum sapa salam ya biasanya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya perawat Fani. Saya dari dinas dari jam 7 sampai nanti saya akan merawat Bapak. Kalau Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa menghubungi saya di ruang keperawatan. Nah, dengan kita mengenalkan diri kita, perawat pun, oh perawatnya kok baik banget ya, kayak gitu ya. Dengan ekspresi, tapi kalau kita ekspresinya judes, Pak, nama saya Fani ya, nanti kalau kenal ya, barengi bahasa yang seperti itu kan judes banget kayak gitu. Jadi, nggak suka sama perawatnya kayak gitu. Tapi kalau kitanya dengan senyum, selamat pagi Pak, kayak gitu kan, pasiennya jadi merasa nyaman ya dengan melihat senyum kita, sentuhan kita, pasien itu merasa diperhatikan, gitu ya. Di sini ada contoh-contoh dari perawatan dominan, yaitu Amerika dan Meksikano. Kalau perawatan, contohnya di sini ada perawat Amerika, maksudnya di budaya Amerika dan Meksiko, mereka itu keluarga dan kerabat itu saling ketergantungan satu sama lain, ya. Menghormati otoritas tinggi dari orang tua. Orang tua itu mempunyai maksudnya pilihan yang perlu dijunjung tinggi lah maksudnya gitu ya. Saling menghargai antar agama. Jadi mereka saling menghargai agama masing-masing. Misalkan saya lebih senangnya agama Nasrani. Ya silahkan, karena itu adalah keyakinannya kamu. Saya pengen agama Islam, ya monggo gitu ya. Jadi itu makanan itu untuk kesejahteraan. Jadi makan ya dengan cara normal, ini kumpul intinya kayak gitu kali ya. Terus perawatan tradisional yang digunakan untuk penyembuhan rakyat. Jadi mereka beranggapan kalau ada perawatan tradisional, kalau di Amerika gimana ya? Saya juga kurang tahu. Ini perawatan tradisional yang digunakan untuk penyembuhan di Amerika. Jadi mungkin ada beberapa terapi tradisional ya, atau terapi komplementer. Itu banyak sebenarnya terapi komplementer. Ada yang terbaru adalah terapi sujuk ya. Terus terapi EFT, terapi Beckham. Kalau Beckham sudah mulai terkenal di sini ya, itu udah semacam tradisi komplementer. Di situ dipercaya untuk penyembuhan rakyat. Terus di sini mempunyai keyakinan terhadap teori panas dan dingin. Kalau cuacanya panas bagaimana, kalau dingin bagaimana, atau mungkin teori panas dingin itu terkait dengan emosi ya, emosional. Dimana kalau kita misalkan dihadapkan pada orang yang sedang marah, berarti kan lagi emosi tuh, lagi panas-panasnya, hormon adrenalin lagi meningkat, semuanya meningkat, dihadapkan dengan orang yang panas juga, gitu. Jadi panasnya semakin panas, gitu ya. Tapi kalau orang lagi marah, dia lagi semuanya naik, ya kita, mungkin temannya, mungkin pasangannya itu menjadi dingin, maksudnya tetap mendiamkan. Karena orang yang marah dibalas dengan marah, otomatis sang saya marah gitu kan. Tapi kalau kitanya dia mau marah silakan sepuas-puasnya, dilampiaskan semuanya. Terus kita diam aja dulu. Aja gini. Kalau pada anak ya, kalau anak tantrum itu biasanya anak suka marah. Kalau aku pengen beli es krim mama, aku pengen beli es krim, dia nangis kejer kayak gitu. Sebenarnya itu si anak itu lagi belajar mengendalikan tantrumnya. Dan kita sebagai seorang tua mungkin kalau kita, mungkin ada perasaan malu juga ya, ini di toko nangis kayak itu dilihatin banyak orang. Kalau nggak diturutin nanti aku yang malu gitu kan. Ya mending dibeliin aja gitu. Sebenarnya itu yang salah.
ya. Sebenarnya dari awal harus ada kesepakatan dengan si anak itu. Kesepakatannya yaitu tadi, Dek, Mama bawa uangnya cuma segini. Jadi kalau nanti kita ikut jalan-jalan nggak boleh minta yang macam-macam misal. Tapi pada kenyataannya setelah nyampe di tokonya si anak itu mintanya macam-macam. Dan kita harus konsisten dengan kesepakatan yang awal tadi. Tidak boleh ya tidak. Jadi si anak itu akan nangis, mau apa, silakan aja. Kamu mau nangis, mau apa, Mama tungguin sampai selesai. Nanti kan orang marah gitu kan biasanya kan capek sendiri, ya kan? Capek, kesel, jengkel dewek, ya sudah nyok. Kalau marah kayak gini mama nggak mau nurutin ya percuma kan kayak gitu ya. Akhirnya ya sudah lah kita pulang bisa. Tapi kalau kita menurutin berarti itu sebagai senjata juga si anak. Oh ternyata kalau aku marah, aku nangis, mama selalu nurutin apa yang aku inginkan. Itu sebagai senjata dia. Jadi besok kalau aku mau minta sesuatu, aku mau nangis seperti ini, biar mama nurutin gitu ya. Itu caranya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kesepakatan ya. Oke, lanjut. Nah, makna budaya perawatan dalam praktek sehari-hari. Di sini ada keluarga yang harmonis, tolong menolong, keterlibatan dalam keluarga juga baik. Jadi kalau kita bisa memahami budaya dari keluarga, dari pasangan kita, ya, terus dari keluarga ibu kita mungkin, itu kan budayanya beda-beda tuh. Nah, kalau misalkan kita bisa memahaminya, yakin keluarga pun akan harmonis, saling tolong menolong ya dengan baik. Terus menghormati otoritas atau keyakinan ya atau pendapat klien, misal kalau pada pasien, saya berkeyakinan seperti keyakinan pasien dan itu haknya pasien ya. Perlindungan perawatan pada wanita. Wanita itu kan perlu perawatan ya, maksudnya bukan perawatan wajah itu memang penting ya. Maksudnya kalau pada pasien yang habis melahirkan, pasien yang habis melahirkan itu biasanya dia akan lelah ya, akan lelah, kecapean gitu. Nah, setelah itu kita sebagai seorang pasangannya mungkin ya itu harus hati-hati karena kalau misalkan pasien yang habis mengalami postpartum terus suami nggak dukung, istri mertua nggak dukung itu biasanya akan terjadi baby blues ya dan itu hati-hati karena nanti kalau pasiennya mengalami baby blues tidak tertangani dengan baik pasiennya akan mengalami depresi. Depresi berkelanjutan nanti akhirnya muncul halusinasi dari halusinasi muncul nanti adanya perilaku kekerasan ya akhirnya nanti menjadi pasiennya itu adalah waham itu alurnya jadi kalau pasien mengalami depresi itu harus segera ditangani bagaimana caranya agar dia tidak depresi perlu perawatan dan perlu support system dari pasangan ya terus ibu sebagai perawatan misalkan pada anak-anak yang sakit biasanya ibu akan selalu mengambil keputusan udahlah dibawa ke rumah sakit anak ini karena dia sakit gitu ya karena biasanya seorang ayah merasa gimana ya kalau anaknya sakitnya nggak tega deh kalau anaknya disuntik atau gimana kayak gitu nggak tegel mungkin ada yang berpendapatan seperti itu biasanya ya terus penggunaan praktek keperawatan pada masyarakat penyembuhan dengan makanan sentuhan kita harus ikhlas nah praktek keperawatan di masyarakat itu semakin berkembang karena di sini adanya home care ya jadi pasien-pasien yang sakit terus misalkan contohnya adalah pasien dengan DM gula darah yang yang ketergantungan dengan insulin. Nah di situ nanti kan nggak mungkin dok kalau misalkan saya mau makan 2 jam sebelum makan saya harus disuntik dulu insulin. Saya harus kemana gitu? Apakah saya harus ke dokter kan enggak gitu kan? Nah nanti pasien akan diajarkan bagaimana cara nyuntiknya. Kalau enggak nanti ada perawat yang akan datang ke ibu yaitu perawatan home care. Perawat datang ke rumah dengan kita nanti memberikan fee kepada perawatnya ya. Terus penyembuhan dengan makanan. Ada orang-orang atau yang berpendapat kalau makanan itu memang bisa menyembuhkan. Ya salah satunya itu tadi ya. Kalau lagi kena luka itu dianjurkan dengan memberikan yang protein tinggi ya, jangan yang enggak protein tinggi. Terus dengan sentuhan.
Sentuhan di sini adalah kita pada saat kita mendekati pasien, ya, kita mau memperkenalkan diri ke pasien, kita mau melakukan pengkajian ke pasien, kita selalu memberikan sentuhan, yaitu dengan mungkin dengan seperti ini atau dengan Pak, selamat pagi Pak, kayak gitu. Dengan seperti itu aja pasien sudah merasa senang sekali. Oh ternyata saya diperhatikan gitu ya. Jangan Pak minggir Pak, itu enggak. Tapi kita dengan bahasa yang halus. Selamat pagi Pak, saya perawat Fani. Hari ini saya datang untuk melakukan tindakan mengukur suhu nih Pak G, kayak gitu. Jadi dengan bahasa kita, dengan memberikan sentuhan kita, itu nanti pasien merasakan diperhatikan dan merasa nyaman. Oh ternyata perawatnya baik ya, gitu ya. Dan kita harus ikhlas. Ikhlas di sini kan luas ya. Kalau kita sudah ikhlas, tapi kok ikhlas itu ada batasnya. Kalau kita mengucapkan ikhlas itu ada batasnya, berarti kita belum ikhlas, gitu ya. Karena ikhlas adalah milik Allah, ya. Gitu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, Tidak ada. oke, lanjut ya. Di sini ada penilaian dalam keperawatan budaya. Ada beberapa penilaian budaya dalam proses penerimaan dan sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan pengetahuan kita tentang budaya, kesadaran budaya. Terus, mengingatkan bahwa pasien juga mungkin mempunyai tradisional ya, tradisional dan non-tradisional. Melakukan penilaian secara keseluruhan termasuk penemuan dalam praktek rakyat, memanfaatkan penerjemah bila diperlukan, hindari dengan menafsirkan untuk anak, dan juga kita kembali kepada model dari Sunrise itu tadi. Teorinya dari Leninger itu bagaimana? Teori tentang kebudayaan. Ternyata kebudayaan itu memang kita mau memberikan perawatan, kita berikan dulu sesuai dengan budayanya pasien. Ya, kalau budayanya pasien kita terapkan, insya Allah pasiennya akan sembuh. Nah, sama aja kalau teorinya siapa? Florent Nightingale. Florent Nightingale itu beranggapan kalau lingkungan itu yang baik itu bisa mendukung antara sehat dan sakit dari pasien. Dia beranggapan oh, lingkungan yang sehat itu lingkungan yang seperti apa? Mungkin dilihat dari airnya, mungkin dilihat dari oksigennya. Itu menurut teorinya si Florent. Kalau teorinya si Nightingale ini, Linenger ini, dia beranggapan budaya. Budayanya pasien itu akan berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita memberikan asuhan keperawatan, sesuaikan dengan budayanya dia. Itu nanti pasien akan lebih baik. Nah, itu perlu adanya pengkajian yang lebih intens dengan pasiennya. Ya. Oke, di sini ada 3 tindakan asuhan keperawatan dan keputusan. Di sini adalah tindakannya adalah perawatan pelestarian dan pemeliharaan budaya. Perawat mengakomodasi berbagai budaya dengan cara negosiasi, mengembalikan struktur dan pola awal apabila budaya tidak sesuai dengan asuhan keperawatan. Jadi, pada saat kita memberikan tindakan dan dari asuhan keperawatan itu kan terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi atau tindakan, terus yang keempat adalah implementasi, yang kelima adalah evaluasi. Nah, kalau di sini di lintas budaya ini ada 3 pada saat kita memberikan asuhan keperawatan pada saat intervensi, yaitu dilihat dari pelestarian dan pemeliharaan budaya. Yang kedua, mengakomodasikan berbagai budaya dengan cara negosiasi. Yang ketiga itu mengembalikan struktur dan pola awal apabila budaya tidak sesuai dengan asuhan keperawatan. Jadi disesuaikan dengan budayanya pasien dengan asuhan keperawatan ya. Jadi contohnya gini, pasien panas. Nah, kalau pasien panas, otomatis kita sebagai seorang perawat akan menyusun beberapa tindakan untuk dilakukan ke pasien. Salah satunya mungkin kita akan mengukur tanda-tanda vital pasien. Nah, kita ukur tanda-tanda vital pasien. Yang kedua, kita menganjurkan pasien untuk banyak minum, ya. Yang ketiga, kita anjurkan pasien itu untuk menggunakan pakaian yang tipis. Padahal kalian lihat biasanya anak yang sakit itu biasanya pakai jaket yang tebal, selimut yang tebal gitu ya.
Sebenarnya itu salah. Karena apa? Pada saat kita panas, tubuh itu kan lagi mengeluarkan uap panas tuh. Itu harusnya jangan ditutup panasnya dengan jaket yang tebal, jangan itu. Tapi biarkan dia keluar, dia menguap ya. Tapi kalau menguapnya itu ditutup dengan selimut yang dia akhirnya kembali lagi akhirnya menggigil ya. Makanya dianjurkan menggunakan pakaian yang tipis ya. Terus dianjurkan juga untuk kita sebagai seorang perawat mengajarkan bagaimana caranya mengkompres yang baik gitu kan. Kompres kompres yang baik itu biasanya kalau pasien taunya cuma di dahi aja ya. Ternyata kok ngompres di dahi aja itu bukannya salah, maksudnya kurang maksimal ya. Karena apa? Harusnya kita pada saat memberikan kompres itu adalah di daerah tempatnya pembuluh darah. Salah satunya adalah di ketiak ya, di selangkangan paha kita. Apa namanya? Eh, Kenapa namanya? Lapnya itu ditaruh di selain di kepala, di dahi, bisa juga ditaruh di ketiak, lipatan paha ya. Itu untuk proses terjadinya penguapan biar pasiennya panasnya cepat turun gitu ya. Perencana tadi kan kita sudah melakukan intervensi ya, kita sudah menyusun. Nah, terus rencana ini. Perencanaannya, perencanaannya berarti implementasi ya. Oh, rencana ya berarti intervensinya. Bisa dilihat tadi kalau tadi ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu dilihat dari pelestarian lingkungan gitu ya. Terus nanti di sini kita belajar tentang intervensinya. Intervensinya di sini kita belajar untuk menengahi antara keyakinan budaya pasien dengan tujuan profesional perawat, yaitu keyakinan pasiennya seperti apa. Gunakan intervensi yang disepakati, misalkan Bu, nanti kalau misalkan ini, kalau adiknya panas, Ibu saya ajarkan kompres ya, berarti kan sudah disepakati. Oke, nah termasuk keluarga pasien, libatkan keluarganya, ibunya dilibatkan, kalau ada bapaknya dilibatkan, maksudnya pada saat kalian mengajarkan, ibunya suruh melihat, bapaknya suruh melihat. Jadi nanti kalau dia panas, dia sudah bisa melakukan tanpa ada kita, gitu ya. Terus bekerja dalam budaya pasien. Budayanya pasien seperti apa? Nah, di situ kita belajar. Misalkan, kayak contohnya orang Papua nih. Orang Papua dulu ada, dia dirawat di rumah sakit, karena orang Papua itu kan cuma pakainya celana koteka itu ya. Jadi suruh dipakai baju, pasti dilepas lagi, dilepas lagi. Nah, dari situ kita belajar, oh memang orang Papua itu memang pakaiannya seperti itu. Nah, di situ kita harus mengajarkan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu kan perlu waktu lama tuh, ya. Tidak 1-2 hari. Kita harus mempelajarkan dengan tradisinya di sini seperti apa gitu. Nah, kayak contohnya gini. Ada beberapa dulu waktu saya di Purworejo itu penyerahan mahasiswa praktek. Itu di Jogja itu ternyata banyaknya adalah mahasiswa dari luar Jawa, yaitu dari Papua, dari Bali, ya, dari Kalimantan gitu. Nah, yang mahasiswa dari Papua itu mereka bilang, sebenarnya kita kesusahan, Bu, untuk mengajarkan perilaku yang budaya di sini di Jogja dengan budayanya mereka. Itu perlu waktu lama sebelum mereka bisa beradaptasi di sini. Nanti kalau mereka sudah bisa beradaptasi dengan budaya di kita di sini, baru kita masukkan tentang materi kuliahnya. Karena apa? Berbeda, Bu. Itu perlu waktu, karena perlu belajar juga tentang budayanya mereka. Oh, ternyata orang Papua itu harus seperti ini. Mereka tuh nggak mandi loh ya. Kalau berangkat kuliah nggak mandi. Datang-datang pakai bajunya seperti orang apa? Orang-orang Irian, orang Papua seperti apa kalian bisa membayangkan. Dan mereka kalau misalkan cari makan mereka akan berburu. Nah di situ juga mereka berburu di kos-kosan, Bu. Itu banyak sekali bapak kosnya pada komplain ke kita. Anak-anak yang di situ pada kehilangan ayam kayak gitu katanya. Kenapa? Karena setelah diselidiki mereka itu berburu dulu untuk makan kayak gitu. Oh memang budayanya di sana itu seperti itu, dan mereka itu diajarkan belajar budaya di Jogja. Nah itu kan perlu waktu lama, keras dan halus ya. Tapi setelah
beberapa tahun, kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mereka belajar, akhirnya mereka bisa memahami budayanya di sini. Mereka mau pakai baju, mau pakai baju rapi, kalau misalkan mau itu mandi dulu. Nah, personal hygiene itu kan penting ya. Dari situlah kita belajar, baru kita masukkan materi kuliah. Itu ya, sekedar itu aja. Oke. Terus menghindari penyalahgunaan budaya. Nah, ini tadi kita memahami budaya tadi yang budaya dari Amerika, Amerika Barat, Amerika itu budaya Amerika kan keras ya. Jadi mungkin disamakan dengan budaya kita, budaya timur yang halus, yang sopan gitu. Mereka juga sopan, cuma mungkin budayanya yang seperti apa yang kita tidak boleh tiru gitu ya. Penggunaan diagnosa keperawatan juga disesuaikan dengan budaya barat ya, atau yang mewakili budaya. Nah, di sini biasanya kita pada saat pengambilan diagnosa kita menggunakan nanda. Kalau nanda kan memang dari barat ya, maksudnya dari luar negeri. Kita terapkan di sini, kita ambil yang sesuai dengan kita. Ya, terus budaya tidak harus diperlakukan sama seperti budaya di Amerika. Iya, kalau di Amerika kita menggunakan nanda, nanti disesuaikan di intervensinya, di nikmatnya. Sesuai nggak dengan pasiennya. Kalau tidak sesuai nggak usah diambil, tapi kalau yang pas baru kita ambil ya. Terus kita harus mempelajari berbagai macam perbedaan budaya. Perbedaan budaya 1A dengan B itu harus dipelajari. Oh, ternyata budayanya di sini seperti ini, budaya ini seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikan di mana kita tinggal. Intinya gitu ya. Di mana kita tinggal, kita harus bisa beradaptasi. Oke, terus keperawatan disesuaikan dengan budaya dan membandingkan budaya. Di sini ada yang beranggapan, bukan beranggapan lagi ya, memang pada saat kita di rumah sakit kita harus membatasi pasien atau yang pengunjung ya. Karena apa? Mungkin karena dia lelah, capek, pengen ketenangan gitu ya. Cuma mungkin bagi yang ngunjungin pasien itu kayaknya kenapa sih kalau dikunjungin kok marah gitu kan? Ada yang mungkin beranggapan seperti itu. Sebenarnya dengan kita membatasi pengunjung pasien itu adalah untuk memberikan kenyamanan pasien ya. Contohnya adalah batasi pengunjung untuk wanita yang postpartum, untuk keluarga dekat saja, mungkin ibu mertuanya saja, atau adiknya saja, atau suaminya saja. Karena apa? Karena orang yang habis melahirkan itu kan capek ya, capek, lelah, pengen tidur, pengen istirahat gitu. Karena apa? Mereka itu sudah merasakan kontraksi mau melahirkan itu misalkan dari jam jam 5 sore, ternyata bayi yang dikandungnya itu keluarnya jam 12 malam, kan waktunya lama sekali ya. Dia itu pengen tidur, pengen apa, tapi nggak bisa karena menahan perutnya itu yang nyeri, tiba-tiba 2 jam sekali nyeri, kontraksi kayak gitu ya. Nah itu mereka pasien yang habis partus itu harus istirahat, harus pulih dulu, capek mungkin ya. Terus ajarkan dan ibu ajarkan caranya perawatan tali pusat karena ada beberapa orang yang mengatakan tali pusat harus dikasih ini biar sembuh, biar cepat ya. Ternyata nggak usah, perlu pakai kasa yang kering aja sudah cukup ya. Terus seorang pasien yang menandatangani formulir karena dia mungkin nggak bisa baca. Nah, kita harus menjelaskan kalau pada saat pasien mau dilakukan tindakan segera, itu harus ada informed consent-nya. Kenapa? Karena itu sebagai bukti legalnya. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan, karena pasien yang menuntut atau apa, itu sudah disetujui oleh pasiennya. Bapak nggak boleh menuntut, Bang. Ini sudah ada perjanjiannya, ibunya sudah tanda tangan atau suaminya atau keluarganya. Misalkan terjadi apa-apa dengan pasien kan sudah diketahui, ya. Kalau pada saat memberikan informed consent itu kita sebagai seorang perawat harus menjelaskan akan dilakukan tindakan ini, nanti injeksinya ini, dan nanti reaksinya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa untuk sebagai aspek legalnya kita sebagai seorang perawat. Oke. Membuat makanan dari rumah contohnya. Di sini kita akan diskusikan dengan menyesuaikan diet yang diresepkan. Contohnya di sini adalah pada pasien-pasien yang DM mungkin, DM, hipertensi, jantung, gagal jantung ya. Itu nanti biasanya kalau pasien yang dirawat dengan kondisi atau diagnosa seperti itu, sebelum pulang itu mereka akan diberikan penjelasan oleh ahli gizi terkait tentang diet yang mereka
sakit misalnya jantung, berarti ibu harus mengurangi konsumsi garamnya. Kalau gula darah diabetes, ibu harus mengurangi gulanya, gitu ya. Terus gunakan kontak mata langsung untuk meningkatkan kepercayaan. Maksudnya di sini pada saat kita mengobrol dengan pasien, kita harus tetap muka pasien. Kita komunikasi yang baik, yang efektif adalah dengan memandang pasien, saling bertatap muka. Jangan kita lagi ngobrol dengan pasien tapi mata kita ke sana ke sini, itu namanya nggak efektif ya. Tapi pandang pasien. Ada yang bisa saya bantu Bu? Silakan gitu ya. Gunakan nama ketika berbicara kepada pasien. Nah, pasien itu kan biasanya namanya panjang tuh. Nah, misalkan namanya Vanessa siapa gitu. Nah, terus kalian tanya dulu, selamat pagi Mbak Vanessa, benar kan dengan Mbak Vanessa? Benar, suster, tapi saya lebih suka dipanggil dengan Nisa. Nisa, oke. Berarti Mbak Nisa ya, gitu ya. Jadi tanyakan dengan pasiennya, gitu ya. Soalnya nanti kalau pada pasien di rumah sakit jiwa, itu kalian harus benar-benar tanya ke pasiennya, ibu namanya siapa? Suka dipanggil dengan nama siapa? Gitu. Evaluasi dalam keperawatan. Di sini apakah ada keterbukaan komunikasi antara pasien dan perawat? Ya, apakah pasien mampu bersedia untuk menindaklanjuti intervensi yang direncanakan? Apakah yang menjadi tujuan kesehatan pasien bertemu dengan perawat? Apakah yang menjadi tujuan perawat bertemu dengan pasien? Apakah keluarga puas dengan perawatan kesehatan? Nah, pada saat kita evaluasi, evaluasi itu kan tadi berarti di akhir ya. Jadi pada saat kita mengajarkan tadi di pelaksanaan kita mengajarkan tentang kompres, kita tanyakan ke pasiennya, gimana Bu? Setelah saya ajarkan dengan kompres, apakah Ibu merasa senang? Aduh, terima kasih sekali, suster. Nah, nanti di laporan evaluasinya kalian tulis, ternyata pasien sangat kooperatif. Terus menindaklanjuti dan pasien mau melakukan kompres apabila si anak itu panas. Nah, tujuannya adalah tujuan kita ketemu pasien untuk apa? Agar memandirikan si pasien. Pasiennya itu biar mandiri, tidak harus memanggil perawat terus. Kompres saja harus perawat. Kan sudah diajarkan. Nah, Ibu mau menerapkan ya, mau melakukan gitu. Ya, terus kita tanyakan apakah puas dengan selama Ibu di rumah sakit saya memberikan perawatan. Kalian tanyakan apakah Ibu merasa puas dengan perawatan yang saya berikan gitu ya. Pasien jawab aja, ya saya sangat suka, puas dan nyaman gitu. Kita tulisnya kooperatif gitu ya. Keunggulan dalam keperawatan ini di sini adalah Anda menuai keuntungan dari budaya yang sama ya. Sehingga munculnya rasa peduli kepada kita memiliki pengetahuan keperawatan yang lintas budaya yang maksimal. Jadi intinya teori Lineager ini adalah teori tentang matahari terbit ya, di mana kita harus bisa memahami atau tentang teorinya budaya. Kita memahami budaya pasien dan kita juga pasien harus memahami budaya kita. Di mana kita adaptasi dengan budaya yang baru, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Adakah yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Dina Netiandika, NIM A0021132. Izin bertanya, Ibu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi lintas budaya dalam keperawatan? Terima kasih. Iya, ada lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekalian biar nanti jawabnya. Teman-teman yang lainnya silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi biar kita jawabnya sekalian. Nah, oke. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi?
Nggak ada. Oke, Ibu jawab ya. Jadi yang pertama di sini ada beberapa faktor-faktor yang apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan lintas budaya gitu ya. Teknologi. Nah, kita dilihat di sini perawat pada saat kita mengkaji, perawat perlu mengkaji kan sebelum kita mengobat atau sebelum kita memberikan perawatan kepada pasien. Yaitu di sini kita mengkaji persepsi tentang sehat sakit dan kebiasaan berobat dari pasien ya. Dari alasan mengapa pasien itu mencari bantuan kesehatan, alasan teknologinya bagaimana, pemanfaatan teknologinya seperti apa. Terus faktor agama. Agama ini adalah apa namanya semacam keyakinan ya, pandangan. Kalau kita yakin, otomatis semuanya juga harus yakin. Makanya ada yang beranggapan agama, ya maksudnya ada beberapa agama yang mengatakan kalau sakit atau apa gitu kan ada ya biasanya ya, ada nggak yang agama gitu loh, yang berhubungan dengan agama. Agama itu kan ada yang beranggapan kalau kuat sekali untuk mendapatkan kebenaran ya dalam kehidupan kita sendiri ya. Nah di sini harus dikaji agama yang dianut oleh pasien apa, terus status pernikahannya seperti apa, cara pandang pasien bagaimana setelah mungkin pasien akan berkeyakinan karena sakit ini adalah mungkin dari Tuhan atau bagaimana, atau mungkin keyakinannya pasien ini karena saya banyak dosa akhirnya Allah memberikan ini. Nah perlu dikaji juga. Terus faktor sosial dan juga keterikatan keluarga. Nah faktor sosial di sini kita juga perlu mengkaji pasien namanya siapa, panggilannya dengan apa, jenis kelaminnya, terus dalam pengambilan keputusan itu yang mengambil keputusannya siapa ya, terus budayanya bagaimana, gaya hidupnya seperti apa, terus faktor kebijakannya juga, faktor ekonomi juga mempengaruhi gitu ya, terus faktor pendidikan juga. Jadi banyak sekali faktor atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keperawatan budaya. Itu Mbak siapa tadi? Mbak Dina apa siapa ya? Iya. Dina. Gimana? Pertanyaannya menjawab. Udah Terima kasih dari Bu saya. atas jawabannya. Halo? Sudah Bu, sudah menjawab pertanyaan. Udah jelas ya? Iya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang lagi ditanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi nggak yang mau ditanyakan terkait tentang keperawatan lintas budaya ini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Ada lagi atau nggak ada? Tidak ada, Bu. Ada, Ibu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Iya, Bu. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.